Halo Sobat Prima Plastindo, menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh di tanggal 13 dan 14 Mei 2021 ini, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan dan larangan soal mudik. Jangan mudik, tetap di rumah. Jangan bepergian kalau memang nggak penting-penting banget. Pengetatan pemeriksaan di jalan-jalan dan tol sudah diberlakukan sejak 6 Mei 2021. Nah, pertanyaannya sekarang, memangnya efektif? Kalau nggak mudik, memangnya pandemi langsung kelar? Kan vaksinasi juga sudah mulai berjalan. Nah, bagus banget kalau kita berkaca pada kasus India sekarang ini. India adalah negara yang sempat dapat perhatian dan pujian global karena penanganan kasus coronanya yang rapi dan tegas, termasuk melakukan tes, tracing, termasuk isolasi yang masif dan signifikan. Mereka bahkan berhasil membuat vaksin mereka sendiri dan menjalankan vaksinasi massal di sana. Vaksin produksi mereka bahkan diimpor juga sama Indonesia. Tapi sekarang India kembali menjadi perhatian global karena tsunami corona yang terjadi. Kurva yang tadinya sudah dalam fase menurun dengan 10.000 pasien baru saja per harinya, sekarang naik lagi dengan rekor 350.000 kasus positif baru dalam sehari. Pelonjakan yang nggak main-main. Nggak heran kalau rumah sakit jadi kelimpungan menampung banyak pasien baru yang datang. Tenaga medis yang tersedia tentu jadi sangat kurang. Sehingga banyak pasien yang jadi tidak terurus. Oksigen jadi barang yang langka. Dan krematorium bahkan kehabisan bahan bakar untuk mengkremasi mereka yang meninggal, yang tiba-tiba datang dengan angka yang membeludak. Beberapa WNI yang berada di India saat ini bahkan menyatakan bahwa situasi di sana sangat mencekam. Mudik dan tsunami corona, apa hubungannya? Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya tsunami corona India sama kita dan mudik di Indonesia? Itu kan India, kita kan di Indonesia. Betul, kita memang beda lokasi dengan India. Tapi, kita punya kondisi yang mirip dari segi kepadatan penduduknya, perilaku masyarakat umumnya, dan juga kebudayaannya. Masyarakat India abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Banyak warganya yang nekat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa peduli dengan prokes, termasuk ritual keagamaan, kegiatan kampanye politik, sampai mobilisasi antar daerah yang kurang lebih mirip dengan kegiatan mudik kita di sini. Masyarakat India dan Indonesia memang banyak miripnya. Terus apa hubungannya sama mudik? Masyarakat India merasa aman karena angka pasien baru sudah sempat cukup rendah dan vaksinasi sudah berjalan. Santai aja, gak mungkin lah kena corona. Sudah gak ada corona-coronaan, semua sudah balik normal. Nah, apa akibat dari sikap abai itu? Pukulan telak tsunami corona dari varian baru virusnya. Kesamaan perilaku, cara pikir, dan kebudayaan masyarakat India dan Indonesia inilah yang mengkhawatirkan, terutama di masa mudik sekarang ini. Apalagi sebenarnya teknik pengendalian pandemi di India lebih bagus daripada di Indonesia. Tapi masih kebobolan juga. Untuk penanganan COVID-19 India lebih baik daripada Indonesia. Karena kita, Indonesia, sangat lemah di testing dan tracing. Kita juga tidak punya vaksin andalan, ditambah kebijakan yang tidak cukup kuat. Maka kombinasi itu bisa lebih parah mungkin dari India. Ungkap Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Hermawan juga menjelaskan, potensi kondisi yang terjadi di India bisa jadi terjadi juga di Indonesia dipicu oleh 3 faktor. Apa saja faktor tersebut? Kita akan bahas lebih dalam soal ini di dalam video selanjutnya, yang juga akan membahas imbasnya terhadap industri plastik di India.